Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kata mengaku sering kita jumpai dalam pembicaraan hari-hari, di mana kita sering ngobrol, maka kata mengaku sering kita jumpai. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tahukah saudara bahwa kata mengaku itu kalau dikaitkan dengan dosa, waktu kita mengaku dosa kita, maka kita disucikan. Jadi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita mengaku dosa kita, maka Tuhan berkata bahwa Dia menyucikan segala dosa kita. Jadi kata mengaku adalah kata di mana waktu kita mengaku segala dosa kita disucikan. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Alkitab melaporkan bahwa pada waktu kita mengaku dosa kita, maka Tuhan menyucikan segala dosa kita. Segala dosa kita Tuhan yang sucikan. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, pada waktu kita mengaku dosa kita, Tuhan menyucikan segala dosa kita. Pada waktu kapan? Pada waktu kita mengaku dosa kita. Nah, hari ini saya mau sampaikan ada 4 area yang ingin saya bagikan yang perlu kita akui dalam kehidupan kita. Area yang pertama adalah, dengarkan baik-baik, area yang pertama adalah area umum. Area umum ini artinya adalah orang lain tahu tentang dosa Anda, Anda tahu tentang dosa Anda. Jadi semuanya orang tahu. Itulah namanya area umum. Tetapi persoalannya adalah ketika Anda tahu, orang lain tahu tentang dosa Anda, maka solusinya adalah Anda mengaku dosa itu supaya disucikan. Tapi banyak orang hari-hari ini begitu gengsinya kalau dia mengaku dosa. Padahal sebenarnya pada waktu kita mengerti tentang yang namanya mengaku dosa ini, maka jelas bahwa waktu kita mengaku dosa kita, maka Tuhan setia dan adil, Dia menyucikan segala dosa kita. Waktu kapan? Waktu kita mengaku dosa kita. Itu area yang pertama, yaitu area umum. Lalu yang kedua adalah area yang tidak terlihat. Anda tidak melihatnya, Anda tidak sadar bahwa Anda sudah melakukan dosa, tetapi orang lain melihatnya. Itulah namanya area yang tidak terlihat. Mungkin Anda suatu ketika, Anda mungkin lagi galau atau lagi banyak masalah, Anda mengucapkan kata-kata Anda tidak sadar. Orang lain sudah terluka, tapi orang tahu bahwa Anda melakukan kesalahan itu. Itu namanya area yang tidak terlihat, tetapi orang lain melihat. Tetapi di poin yang kedua ini pun Anda harus mengakuinya. Jadi ketika misalnya Anda tidak sadar bahwa Anda melakukan dosa, Anda tidak melihatnya, tapi orang lain melihatnya, maka area ini pun perlu diakui di hadapan Tuhan. Anda bisa berkata, Tuhan sucikan saya, ampuni saya, basuh dengan darah Yesus. Pada waktu Anda mengaku dosa Anda, maka Tuhan bilang, maka Tuhan menyucikan. Lalu yang berikutnya adalah area pribadi. Apa maksudnya area pribadi? Area pribadi adalah Anda yang tahu, orang lain tidak tahu. Anda berbuat dosa selama bertahun-tahun, sudah berbuat dosa, Anda yang tahu, tapi orang lain tidak tahu.
Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa yang namanya area pribadi ini pun, sekalipun orang lain tidak mengetahuinya, tetapi Anda tahu hanya secara pribadi. Tetapi justru ini pun harus diakui di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda disucikan oleh Tuhan. Lalu area yang keempat adalah area yang tidak terdeteksi. Area yang tidak terdeteksi artinya begini: Anda tidak tahu, orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu, Tuhan yang bisa mendeteksi. Nah, oleh karena itu pada waktu Anda tidak tahu, orang lain tidak tahu, itu pun harus diakui di hadapan Tuhan. Ketika Anda mengaku segala dosa ini, maka firman Tuhan katakan Anda disucikan. Lalu yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dosa itu jangan disembunyikan. Jadi dosa itu jangan disembunyikan. Nah, pada waktu Anda menyembunyikan segala dosa Anda, pelanggaran Anda, dosa-dosa Anda, maka Anda tidak akan pernah tenang. Nggak enak tidur, nggak enak makan. Karena apa? Karena Anda menyembunyikan pelanggaran Anda. Tetapi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tahukah saudara apa yang firman Tuhan katakan? Pada waktu kita mengaku dosa kita, jadi sebagaimana Daud mengatakan bahwa dosanya dia tidak sembunyikan, pelanggarannya dia tidak sembunyikan. Jadi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Alkitab melaporkan bahwa pada waktu kita menyadari akan segala dosa kita, maka dosa itu diakui, jangan disembunyikan. Banyak orang pada waktu dia berbuat dosa, dia itu sembunyikan. Bahkan gengsi, kalau istilah saya, juara bertahan, dan tidak mau mengakui dosanya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagaimana Daud mengatakan bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu ya Tuhan, pelanggaranku kuberitahukan kepadamu ya Tuhan. Anda yang tahu apalah dosa Anda, apa pelanggaran Anda, Anda beritahu, jangan sembunyikan. Dan pada waktu kita mengaku dosa kita, pada waktu kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan menyucikan kita. Lalu yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah pada waktu kita mengaku dosa kita, maka kita bahagia. Karena kita tidak merasa tertuduh pada waktu kapan? Pada waktu kita mengaku segala dosa kita. Nah, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1-2. Firman Tuhan katakan begini. Mazmur Daud, dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Alkitab melaporkan bahwa pada waktu kita mengaku dosa kita, Tuhan menyucikan. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya oleh Tuhan karena pengakuan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mungkin Anda berbuat dosa,
beberapa tahun yang lalu Anda belum akui di hadapan Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya Anda mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin sebulan yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, mungkin hari kemarin Anda berbuat dosa. Mari segera, jangan mempertahankan gengsi Anda. Pada waktu Anda mengaku dosa Anda, maka firman Tuhan katakan Anda diberikan kebahagiaan, Anda diberikan sukacita, damai sejahtera. Pada waktu kapan? Pada waktu Anda mengaku dosa Anda. Pada waktu Anda mengaku dosa Anda, maka Anda mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Karena apa? Karena Anda sendiri tidak merasa tertuduh lagi, tidak tertekan lagi, karena Anda sudah membereskannya dengan Tuhan. Pada waktu Anda sudah membereskannya dengan Tuhan, maka firman ini mengingatkan, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, berbahagialah orang yang Tuhan tidak perhitungkan segala pelanggaran-pelanggaran yang Tuhan sudah tidak perhitungkan. Jadi mari kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, inilah waktunya Anda mengaku di hadapan Tuhan supaya Tuhan mengampuni saudara dan diberikan sukacita, damai sejahtera. Jadi jangan sembunyikan pelanggaran Anda. Akui di hadapan Tuhan. Pada waktu Anda mengakui di hadapan Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita diberikannya kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ini waktunya kita berdoa akan kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh mengaku segala dosa kami, segala pelanggaran kami. Kalau ada dosa-dosa yang belum kami akui Tuhan, ini waktunya kami datang, ampuni, basuh dengan darah-Mu. Mungkin area yang belum kami akui adalah Engkau sendiri yang menolong kami, mengingatkan kami. Kalau ada area umum Tuhan, orang lain tahu dan kami tahu yang belum kami akui, ini waktunya kami mengakui di hadapan Tuhan. Mungkin juga Tuhan area di mana kami tidak melihat tapi orang lain melihat, Engkau yang sucikan, Kau basuh dengan darah-Mu. Atau mungkin juga area pribadi di mana Tuhan orang lain tidak tahu tapi kami tahu Tuhan. Tapi kami mau mengaku di hadapan Tuhan, sucikan, basuh dengan darah-Mu. Atau ada area yang tidak terdeteksi oleh kami, atau ada dosa-dosa yang kami tidak tahu, orang lain tidak tahu, tapi hari ini kami minta ampun supaya Tuhan yang sucikan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya bahwa firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita, dan dengan iman angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.